Sobat Sneakerian, kembali lagi ke Eli Channel pada program acara Sneaker Jalan-Jalan. Pada episode kali ini, kita melanjutkan keseruan dari episode minggu lalu. Masih pada topik yang sama, Eli Crew mengunjungi tempat kerja teman-teman kita yang tentunya dapat dijadikan panutan dalam semangat bekerja. Video ini kita buat spesial untuk kalian, para Sneakerian. Jadi, yuk kita mulai! Selamat datang di episode kedua, Sneaker Jalan-Jalan. Nah, Sobat Sneakerian yang bekerja di sekitar Jakarta Pusat, tentunya pernah dong melewati stasiun Beni City. Tepat di bawah jembatan stasiun, ada kedai kopi bernama Diva Bis. Kedai kopi ini keren banget loh. Selain itu, Eli Crew juga bertemu dengan Ibu Dini dari Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta untuk berbincang-bincang. Ngomongin apa aja sih? Tonton terus ya videonya. Bagaimana proses rekrutmen saudara dari awal hingga berhasil diterima bekerja di sini? Dari teman satu sekolahan. Dia sekolah apa? SMK. Dari waktu itu ada organisasi KAPCI, organisasi penyandang disabilitas KAPCI. Wawancara terlebih dahulu, lolos atau tidaknya. Belum bisa, ada bapak-bapak ada belum bisa bahasa isyarat, tapi semua tulisan, komunikasi pakai bahasa bicara. Rekrutmen sebagai CPNS yang saya alami di tahun 1997 adalah membuka kesempatan bekerja bagi seluruh warga Indonesia. Dan ini buat saya adalah candra di muka untuk saya pribadi. Mulai dari administrasi yang prosesnya masih konvensional, uji kompetensi hingga penerimaan dan proses pendidikan pelatihan serta prajabatan yang secara keseluruhan semua diperlakukan sama, baik disabilitas maupun non-disabilitas. Ketika mulai bekerja, apa saja job desk yang menjadi tanggung jawab saudara? Apakah ada perbedaan dengan ASN yang lain? Job desk-nya bagian pemajangan kue, lalu kontrol kue gitu, stok-stoknya apa saja gitu, terus kue expire atau belum seperti itu, terus hasil penjualan tiap bulannya nanti ada ibaratnya perhitungan jual beli seperti itu, keuntungan atau ruginya atau gimana seperti itu. Dalam pelaksanaannya secara pribadi, saya tidak mengalami perbedaan antara ASN disabilitas maupun ASN non-disabilitas. Secara keseluruhan tetap harus menjalani ketentuan attitude selaku ASN. Apa saja fasilitas yang diberikan Dinsos untuk menunjang aktivitas pekerjaan sehari-hari Anda? Hak aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas individu. Alhamdulillah, Dinas Sosial memberikan fasilitas baik sarana prasarana, aksesibilitas dan mobilitas seperti di kantor adanya lift, kendaraan operasional, sangat menunjang kelangsungan pelaksanaan pekerjaan saya. Juga memberikan kesempatan untuk berkarya, berinovasi, dan peluang berprestasi serta meningkatkan karir. Kesulitannya satu aja sih Mas, kita di sini kan tidak ada tempat WC kamar mandinya, jadi kita agak sedikit kejauhan nyari. Kesulitannya untuk yang lainnya cukup tidak ada kesulitan lain. Kesulitan apa saja yang Anda alami selama bekerja? Pakai masker, kita komunikasi. Kesulitannya karena mereka nggak bisa bahasa bibir, pakai masker, pakai HP, jadi untuk komunikasi.
Oh, pakai ini yang HP itu ada aplikasi Ipcom namanya. Jadi kan di sana ada tinggal ditunjuk-tunjuk saja ya menu-menunya maunya apa itu juga sangat membantu untuk teman tuli tidak terlalu kesulitan. Oh, tidak ada kesulitan, semuanya bisa. Dan waktu kita jadi baru-baru barista itu memang benar-benar diajarkan terlebih dahulu, dan selain itu kita juga dapat semacam apa sih namanya tertulis ya, bahan-bahan yang harus dibuat itu ada tertulisnya juga, jadi sangat memudahkan untuk teman tuli. Buat saya, setiap job desk pekerjaan baik yang mudah maupun sulit, bagi saya adalah tantangan. Saya untuk melakukan tantangan tersebut, bagaimana saya mengembangkan potensi diri dengan menambah pengetahuan melalui sistem sumber yang ada di Pemda Provinsi DKI Jakarta, yaitu BPSDM, sebagai lembaga pendidikan, dan menargetkan dalam setahun minimal 2 diklat yang harus saya ikuti. Selain itu juga saya harus bekerja sama baik dengan stakeholder internal maupun dengan stakeholder eksternal. Apa saja harapan dan pesan saudara kepada teman-teman lain penyandang disabilitas dan juga kepada kantor tempat saudara bekerja? Untuk ASN penyandang disabilitas Pemda Provinsi DKI Jakarta, jangan lupa gunakan sistem sumber untuk mengembangkan diri, membangun karakter, integritas, kreatif, dan berinovasi, di mana kita bekerja serta ikut berperan serta dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Menampilkan kepribadian dan kompetensi yang baik sebagai wujud pengabdian kepada bangsa. Sektor swasta tidak perlu ragu dengan kompetensi kami penyandang disabilitas. Dan sektor swasta agar dapat memetakan peluang bagi disabilitas daksa, netra, dan tunggu bicara. Sektor swasta dapat berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan peluang kerja yang luas bagi penyandang disabilitas. Oh, membuka banyak cabang. Harapannya ke depan di Fabis yang bekerja sama dengan Basnas bisa membuka outlet-outlet baru kembali gitu, dan pastinya yang sangat ramah disabilitas ya, seperti tadi gitu. Kita nggak terlalu sulit untuk mencari untuk kamar mandi gitu, seperti itu. Dan makin banyak merekrut teman-teman disabilitas tunadaksa maupun tuli gitu. Setelah ini, LI Crew akan berbincang-bincang dengan sosok penting dari lahirnya kedai kopi di Fabis, Bapak Gigin Mardiansyah. Beliau adalah koordinator di Fabis Basnas. LI Crew mau tanya-tanya Ya, kita mulai dari perancangan program. Dari tahun kemarin sebetulnya perancangan programnya dari 2019 sebelum PPKM, sebelum pandemi ada sebetulnya perancangan programnya, namun baru mulai terrealisasi jadi kios ini dari bulan Februari 2021 kemarin ya. Karena kami dari Basnas juga belum pernah sama sekali bersentuhan dengan teman-teman difabel, itu yang pertama. Kemudian kesulitan kita berikutnya adalah kita belum tahu SDM difabel itu seperti apa yang pas untuk mengisi di Fabis ini. Kemudian pemilihan produk juga sama, pemilihan produk juga mungkin salah satu kendala kami pada saat awal-awal mendirikan di Fabis ini, karena ini tempat yang premium sebetulnya. Namun semua orang ada di sini, mulai dari pengemis, pemulung, orang-orang kantoran, sampai luar biasa di sini tuh. Jadi pemilihan produk juga sangat menentukan untuk bisa berlangsungnya kegiatan di Fabis ini. Ya, alhamdulillah kita diberi jalan, akhirnya ketemu dengan teman-teman dari KAPCI. KAPCI itu adalah Komite Advokasi Penyandang Cacat Indonesia. Akhirnya Basnas kerjasama dengan KAPCI, kemudian KAPCI merekomendasikan orang-orang yang bisa mengisi untuk di Fabis ini. Kemudian juga kita kerjasama dengan sekolah-sekolah luar biasa, SLB di Jakarta, untuk
mencarikan lulusan-lulusan dari SLB tersebut yang bisa bisa memanfaatkan ya kios di Babis ini, program di Babis ini untuk mereka melatih kemandirian mereka. Baik, ya harapan kami melalui kegiatan atau program di Babis ini, kita ingin menunjukkan ke khalayak ramai, ke umum bahwa teman-teman difabel juga bisa setara. Teman-teman difabel juga bisa bekerja dan teman-teman difabel juga bisa mandiri, insya Allah. Jadi jangan sepelekan bahwa mereka adalah difabel. Difabel itu different ability. Jadi mereka punya kemampuan, tapi kemampuannya berbeda dengan yang lain. Insya Allah mudah-mudahan harapannya banyak perusahaan di luar sana, banyak dinas di luar sana yang tertarik untuk mendirikan program-program sejenis seperti ini. Mudah-mudahan seperti itu tercapai ya, dan teman-teman difabel bisa bekerja, bisa mendapat pekerjaan yang lebih baik, kemudian bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Wah, seru banget ya kerja di Difabis. Kini, saatnya kita melanjutkan obrolan seru dengan berbincang langsung dengan Kepala Panti Sosial Cahaya Batin Cawang. Kita akan banyak berbincang mengenai keadaan panti dan juga hal-hal menarik lainnya yang ada di panti. Selain itu, program pengembangan apa saja sih yang ada di sana? Halo Sobat Sneaker yang dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam podcast LI Channel dalam program Sneaker seputar dunia kerja the best. Oke, nah kayaknya sudah ada 3 episode yang kemarin kita sudah sama-sama saksikan mengenai khususnya pekerja disabilitas di lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Nah, untuk episode yang kali ini kita sudah kedatangan langsung dari Kepala Panti Sosial Bina Netra atau PSBN RW Cahaya Batin yang ada di wilayah Cawang untuk kita berbincang-bincang gitu bagaimana pengalaman beliau selaku kepala panti dan juga apa sih sebenarnya tantangan-tantangan yang dihadapi secara langsung untuk teman-teman penyandang disabilitas yang ada di panti sosial tersebut. Nah, sudah datang nih di tengah-tengah kita yaitu Pak Prayitno. Selamat datang Pak di podcast. Terima kasih atas undangannya. Ya, nah jadi Pak Prayitno ini adalah Kepala Panti Sosial Bina Netra atau PSBN RW Cahaya Batin yang ada di Cawang, betul ya Pak? Ya, nah yang betul. kemarin teman-teman sneakerian udah tonton tuh di episode pertama yang ada Pak Rido. Nah itu kita hadir atau kita datengin panti sosial tempat Pak Prayitno kerja ini gitu Pak. Ya. Nah Pak, mungkin saya mau tanya dulu, Bapak udah berapa lama Pak menjadi atau istilahnya bertugas ya menjadi kepala panti itu sendiri? Baik, terima kasih atas undangannya. Kesempatan kali ini saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan panti sosial Bina Netra Tunggu Cara Cahaya Batin. Ya, pertama kami menyampaikan bahwa saya per 31 Agustus kemarin 2021 ditugaskan untuk menjadi kepala panti PSBN RW yang di Cawang. Oke, 31 Agustus 2021 kemarin berarti Pak? Iya. Oh berarti baru sekitar 2 bulan ya? 1 bulan kurang ya? Oh 1 bulan kurang, Ya. Oke, karena 31 Agustus. Oh iya benar-benar. Sebelumnya di mana Pak tugasnya itu? Dulu sebelumnya pernah ditugaskan di Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial ya, di Jakarta. Oke, nah jadi memang Pak Proyek ini orang yang kompeten yang kita tanya-tanya tentang pengembangan panti sosial. Nah, Pak kemarin tuh saya sempat datang gitu ya ke panti itu dan betul-betul takjub gitu ternyata Dinsos itu menyediakan secara khusus gitu ya panti-panti yang sesuai dengan kebutuhan dari penyandang disabilitasnya itu sendiri gitu. Nah mungkin Bapak bisa cerita nih selama 1 bulan kemarin tuh apa yang sudah Bapak temui atau Bapak sudah lakukan mengenai bagaimana pengembangan panti itu sendiri, karena sebenarnya kalau saya lihat ini udah keren banget pantinya teman-teman, jadi udah ada staf pengajarnya gitu, kemudian program kurikulumnya apa yang diajarkan juga jelas dan sebagainya. Nah mungkin Pak Prayitno bisa lebih cerita nih mengenai itu. Baik, terima kasih. Saya sebelum masuk ke tupoksi panti sedikit agak saya ke belakang sedikit karena memang panti kita ini adalah merupakan perwujudan implementasi mandat dari Undang-Undang 8 tahun 2016. Di dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 itu di dalam pasal-pasalnya membagi 4 ragam penyandang disabilitas ya. Oke. Gitu. Nah, ada fisik, ada intelektual,
ya tadi sampaikan ya, ada juga mental dan sensorik. Yang paling bawah yang sensorik itu adalah menjadi yang tugaskan yang diemban oleh Panti Sosial Bina Netra dan Tunggal Bicara. Karena sensorik itu ada dua, yaitu netra dan tunggal bicara. Ya. Nah, kalau kita bicara masalah Undang 8 itu sejarahnya memang dulu ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 79 ya. Jadi Undang-Undang 4 tahun 79 itu kemudian direvisi pada tahun 2016 dan keluarnya Undang-Undang 8 itu ada sejarahnya itu Mas. Oh, gimana tuh Pak? Jadi sejarah tahun lalu itu Undang-Undang 479 itu menyatakan bahwa judul undang-undangnya pun sedikit agak stigma ya. Penyandang cacat gitu ya, gitu. Tentang penyandang cacat. Nah, kemudian dirubah ya karena memang tuntutan zaman ya, tuntutan zaman, maka dirubah menjadi Undang-Undang 8 tahun 2016 itu ada beberapa perubahan-perubahan paradigma dalam perubahan pelayanan ya. Nah, saya sampaikan sebelum saya masuk ke yang intinya ya. Dan dulu penyandang cacat itu penyandang cacat di undang-undang tersebut dinyatakan dan kemudian dirubah menjadi penyandang disabilitas itu karena memang dulu disabilitas itu atau penyandang cacat itu sebagai objek ya, objek dari pembangunan. Nah, paradigma yang baru sekarang menjadi subjek dari pembangunan ya. Nah, kemudian paradigma berikutnya adalah dulu itu bahwa pemberian bantuan itu berupa charity ya, berdasarkan agama gitu kan atau mungkin belas kasihan segala macam, dan sekarang berbasiskan human right base gitu ya gitu. Nah, kemudian paradigma berikutnya adalah ada perlakuan khusus. Kalau dulu perlakuan khusus pada disabilitas, tapi sekarang berubah menjadi inklusi ya. Jadi misalnya anak penyandang disabilitas itu sekolahnya khusus di tempat yang disabilitas, tapi sekarang ada inklusi di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi pun sekarang ada inklusi ya gitu. Nah, kemudian dulu kan berupa sektoral gitu ya, sektor sosial saja yang menangani disabilitas, tapi sekarang sudah multisektor, bahkan Disnaker pun sekarang menangani disabilitas gitu kan, multisektor. Nah, yang anggotanya tentu dulu hanya Menteri Sosial, sekarang kementerian dan lembaga terkait dengan pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang 8 yang kita lakukan bersama-sama dan kita kawal bersama-sama dan kita lakukan upaya-upaya implementasi ya terkait dengan kesetaraan dari kebutuhan para penyandang disabilitas. Nah, kita akan masuk pada panti kita. Nah, mandat dalam undang-undang itu bahwa ada juga nanti ada Inggup 14 tahun 2000, Inggup nomor 14 tahun 2019 itu juga menyatakan bahwa Densos di Jakarta itu atau di Inggup itu menyatakan bahwa ada fasilitasi ya akses bagi penyandang disabilitas. Ya, akses bagi penyandang disabilitas itu artinya bahwa akses itu ada dua, akses fisik dan non fisik ya. Nah, yang fisik itu adalah ranahnya dari PU segala macam ya, perumahan segala macam. Nah, Densos di Jakarta itu yang lebih pada non fisiknya. Non fisik ada pembinaan-pembinaan yang ada dilakukan oleh kita. Nah, salah satu pembinaan itu adalah di panti yang tadi saya sampaikan itu empat ragam tadi sudah dilakukan di Densos Jakarta dengan implementasi 4 panti ya. Untuk panti yang fisik atau ada PSBD Budi Bakti yang ada di Cengkareng. Kemudian yang intelektual itu ada PSBD Belayan Kasih yang ada di Kalideres, dan untuk yang mental itu ada PSBL HS 1-3 dan yang sensorik yaitu di PSBN. Kita mulai di PSBN RW yang melakukan proses pembinaan rehabilitasi sosial kepada para penyandang disabilitas sensorik yaitu netra dan tunggal bicara. Nah, kemudian dalam proses pembinaan kita di dalam panti PSBN RW ini memang sedikit perlu inovasi-inovasi ya, perlu gerakan-gerakan karena memang tugas kita tidak hanya memerlukan pembinaan di dalam panti, tapi kita juga ingin melakukan mindset masyarakat, terutama orang-orang tua yang punya anaknya disabilitas sensorik. Kita akan merubah stigma dan diskriminasi ya. Stigma dan diskriminasi ini tidak bisa dilakukan oleh kepala panti sendiri. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diundang untuk menyampaikan harapan saya semua masyarakat ya, lapisan masyarakat yang khusus di Jakarta itu yang punya disabilitas, anak disabilitas fisik ya, disabilitas sensorik yang itu netra maupun bicara, jangan distigma ya. Jangan direndahkan ya. Jangan dijustifikasi anak saya kan disabilitas netra nggak mungkin bisa menjadi anak yang pintar, anak yang maju, anak yang bagus lah gitu ya gitu. Nah, ini yang akan kita sama-sama kita hilangkan stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak atau mungkin penyandang disabilitas sensorik yang ada di Jakarta.
Saya senang juga belajar di lab komputer karena ingin sekali menjadi seorang penulis, entah itu cerita atau mungkin puisi atau mungkin karya-karya tulis yang lainnya. Karena memang sekarang kan tunanetra itu memang harus mengajar yang namanya teknologi gitu. Terutama juga mungkin buat teman-teman seperti Salsa sama Febrian yang memang kuliah gitu kan. IT itu sangat diperlukan sekali, apalagi dengan kondisi online seperti sekarang. Jadi saya berharap tunanetra tidak hanya image-nya, tidak hanya menjadi seorang tukang pijit, tapi bisa maju untuk menjadi seorang ahli teknologi atau pengusaha atau profesi yang lainnya. Jadi biar kita bisa berdampingan dengan orang normal. Ada salah satu caranya. Caranya adalah kita sosialisasi pada masyarakat. Kemarin kita mengundang juga organisasi-organisasi yang peduli terhadap masalah disabilitas sensorik. Kami undang Portofis, Persatuan Tunanetra Disabilitas. Itu anggotanya di Jakarta ada 150 anggota disabilitas netra khususnya, untuk kita berikan edukasi orang tuanya. Orang tuanya edukasi jangan sampai nanti menstigma anaknya, ya. Jadi anaknya tidak sekolahkan, bahkan diumpetin nih di rumahnya, nggak dikeluarin nih karena malu ya gitu masyarakat. Dan kemarin kita undang juga lembaga atau yayasan, namanya Yayasan Layak ya. Layak kita undang. Layak itu punya 600 binaan disabilitas netra yang ada di Jakarta. Kita undang untuk kita juga akan sosialisasi kepada mereka supaya nanti ke depan, kan saya masih baru berapa minggu ya, nanti ke depan akan kita edukasi keluarganya melalui Zoom meeting kepada mereka ya. Tapi kesempatan kali ini bisa jadi nanti menjadi salah satu yang kita sampaikan kepada keluarganya supaya mereka tidak stigma dan tidak menstigma dan mendiskriminasikan pada anak-anaknya dan keluarganya yang ada di rumah masing-masing. Nah, kemudian juga kemarin kita koordinasi dengan MPC DKI Jakarta, dan Dinas Olahraga dalam rangka untuk fasilitasi ya anak-anak supaya mereka ya, anak-anak ini punya kemampuan menjadi seorang atlet gitu ya, seorang atlet. Karena memang pada tahun ini Mas Rizky kita ada 10 atlet ya, 10 atlet di PSBN RW ya, yang akan kita berangkatkan pada tanggal 1 November 2021 ya ke Papua nanti. PON itu ya PON. Nanti kita ada Papernasnya gitu. Okay. Nah, dari 10 anak binaan kita ini terbagi menjadi 3 ya, 1 judo 3 anak, terus catur ada 2 anak, dan perenang ada 5. Nah, mudah-mudahan kita doakan ya masyarakat semuanya, kita doakan supaya anak-anak kita menjadi juara 1 lah ya di Papua. Amin. Kalau untuk warga binaan di PSBN RW Cahaya Hati ini ada berapa? Ya, ada berapa orang, Pak? Kita punya 110 ya. 110. Ya, terbagi menjadi 2 urung bicara dan netra. Ya. Nah, dalam rangka untuk upaya pemberdayaan dan fasilitasi dan menyiapkan anak-anak ini supaya punya SDM yang berkualitas, PSBN RW pun kita punya mahasiswa 4 mahasiswa ya. 2 di UNJ dan saat ini ada di 2 orang nih di Ibnu Khaldun yang baru masuk tahun ini. Ya. Tahun ini diberikan beasiswa nih oleh Universitas Ibnu Khaldun ya, supaya mereka nggak bayar di sana. Nanti kita makan di panti, fasilitas di panti, kemudian di sekolahnya pun mereka nggak bayar. Nah, supaya ini adalah mempersiapkan dan bersama Desnaker, kemudian nanti setelah lulus ya bisa jadi nanti menjadi salah satu SDM yang berkualitas ya, yang punya kemampuan intelektual yang tidak bisa diragukan kalau mereka seorang mahasiswa kan gitu kan. Nah, ini adalah tugas kita. Nah, tugas kita tadi menghilangkan stigma itu tujuannya apa? Menghilangkan stigma supaya ketika anak-anak yang disabilitas netra dan tungwicara itu sudah dewasa atau anak-anak mungkin SD ya, SMP, SMA diberikan pendidikan yang cukup oleh kita, oleh Pemprov DKI Jakarta, bahkan di panti kita ya tidak hanya berikan pendidikan yang formal. Kalau formal kita pagi ke sekolah yang formal, ya, nanti siangnya kita pendidikan non formalnya. Ada pendidikan, ada band ya, kemudian ada juga pendidikan atlet kita ya. Bahkan saat ini kita sudah bersama dengan Dinas Olahraga untuk fasilitasi pendidikan non formalnya, yaitu pelatihan tenis meja khusus netra. Ya. Lapangan berbeda Mas, kan. Lapangan kan kalau netra dengan yang pada umumnya kan beda. Ini kita fasilitasi, mudah-mudahan nanti tahun depan kita sudah punya atlet tenis meja nih di panti kita ya. Atlet-atlet kita siapkan. Nanti setelah lulus mereka punya kemampuan atlet, kemampuan olahraga yang kuat, yang bagus,
dan masa depannya nanti lebih bagus. Nah, Hmm. ini yang kita edukasi pada masyarakat yang punya keluarganya itu yang disabilitas sensori itu supaya mereka aware ya dan peduli dan kemudian tidak menstigma. Nah, ini harapan kita kepada keluarga-keluarganya yang anak-anaknya ya, kemudian anggota keluarga yang memiliki disabilitas, ayo sama-sama kita kuatkan ya, karena di pemerintah Jakarta di dinas pendidikan pun sudah ada inklusi ya, inklusi pendidikan. Nah, jika memang nanti kebetulan atau mungkin bahkan orang tua tidak mampu ya melakukan pelayanan maupun pembinaan pada anak-anaknya, serahkan pada kami panti sosial ya, supaya nanti diberikan pelatihan, diberikan pendidikan yang formal, tapi pelatihan tambahan seperti halnya di pesantren gitu ya, pesantren kita. Nanti setelah selesai lulus, kembalikan lagi pada keluarganya. Gitu. Setelah lulus mereka lulus SMA, oh mau pulang ke keluarganya karena sudah mampu menjadi atlet, silakan pulang ke keluarga. Tapi kalau mau melanjutkan sekolah, mau kuliah, kan ada program KJMU ya, program KJMU, boleh tinggal di panti. Nah, setelah lulus nanti, setelah lulus KJMU dan sudah akses pekerjaan, bahkan mereka sudah mandiri, ya mereka pulang keluarga, ya pulang kepada keluarganya kembali. Kami tidak mengikat karena memang tujuan kita adalah dalam rangka untuk pemberdayaan bagi para penyandang disabilitas ya, sensorik pada khususnya. Nanti sesama dengan Snaker, ketika anak-anak ini lulus nih, nah, kita carikan peluang-peluang kerja supaya mereka bisa mandiri, kan gitu ya. Oke, jadi sistemnya panti ini sebetulnya inkubator gitu ya Pak, inkubator sebelum mereka nanti benar-benar bisa dilepas misalnya ke pasar tenaga kerja itu sendiri gitu. Nah, yang saya penasaran berarti mereka ini berada di panti ini, tapi mereka juga tetap menjalani kehidupan mereka secara formal gitu. Maksudnya ketika mereka sekolah ya mereka sekolah gitu, mereka kuliah ya kuliah gitu. Nah, sementara fungsi atau perannya panti ini untuk sebagai komplement gitu, ibaratnya apa yang mereka tidak dapatkan di lingkungan formalnya didapatkan di panti ini, seperti itu berarti Pak? Ya betul, jadi panti itu berikan kebutuhan dasar dari kebutuhan sampai A sampai Z ya. Nah dari A sampai Z itu artinya dari kebutuhan dari sepatu ya sampai kebutuhan, semua kebutuhan anak itu dipenuhi oleh panti. Jadi kebutuhan mereka sekolah dari sepatu, seragam semua itu panti? Ya panti semuanya, makan, minum semuanya dibutuhkan. Bahkan kesehatan pun kita kolaborasi dengan dinas kesehatan ya, dinas untuk akses pendidikannya kami dengan dinas pendidikan dengan membuat KJMU ada KCP ya, KJMU, bahkan nanti juga terkait dengan kesehatan lanjutan dengan kesehatan untuk membina keolahragaannya dengan dinas olahraga. Dan kita memang untuk Disnaker kita bersama dengan bagaimana setelah anak-anak sudah lulus, atau mungkin tidak semua anak-anak itu bisa kuliah karena kemampuan kan sangat berbeda-beda ya. Ketika nanti ternyata bahwa mereka itu cukup lulus SMA karena memang tidak punya kemampuan intelektual, bisa jadi nanti bersama Disnaker untuk diberikan latihan kerja, itu mungkin di pusat pelatihan kerja yang punya Disnaker, bisa nanti anak-anak ini bisa disiapkan ya keterampilan yang memadai buat mereka sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan minat bakat dan kemampuan mereka. Bahkan kemarin dengan dinas olahraga untuk mereka dilatih untuk masa sport ya, masa sport itu artinya bahwa mereka lebih bisa masas para atlet ya, kemudian masas orang-orang yang keseleo ya, tidak hanya orang-orang yang capek tapi juga lebih pada terapi-terapi yang akan dilakukan di sana. Ini inovasi yang kedua seperti itu. Oke, berarti mereka itu berada di panti itu bisa sampai kapanpun gitu Pak? Sampai atau gimana Pak untuk batasnya itu? Ya, batas kita adalah menghantarkan anak-anak supaya mandiri gitu ya. Mandiri, bisa lulus SMA sudah mandiri kita lepas. Tapi kalau kita mau dia memang punya kemampuan untuk kuliah, bisa sampai lulus kuliah kita fasilitasi, tapi sampai anak itu mandiri ya gitu. Mandiri itu berarti indikatornya apa tuh Pak? Mandiri itu artinya mereka sudah punya pekerjaan ya, punya pekerjaan, dan pekerjaan itu bisa menghasilkan uang, yang uang itu bisa untuk mencukupi kebutuhan dia sendiri gitu ya gitu. Karena anak disabilitas ini kan kalau misalnya saat ini masih ada orang tuanya nih ya, masih difasilitasi orang tuanya ya. Nanti kalau udah gede, udah dewasa kan orang tuanya bisa meninggal, tidak ada lagi, berarti mereka harus kita siapkan sedemikian rupa nih, sedini mungkin nih anak-anak ini. Jadi kita berikan pendampingan dan mentor lah di pendampingan dan fasilitasi ya, dari semua stakeholder terkait untuk sama-sama mengawal disabilitas anak-anak disabilitas supaya mandiri. Nah, falsafah kita adalah to help people and to help themselves gitu ya, bahasa Jawanya gitu. Jadi membantu mereka ya agar mereka tuh bisa membantu dirinya sendiri. Iya. Berarti kalau yang ada warga binaan yang ada di PSBN Cahaya Batin ini dari range umur berapa nih Pak? Ya kita persiapkan memang dari SD lah ya, SD itu lebih bagus dari SD itu karena memang
kita ingin mencetak SDM yang bagus itu dari kecil ya, untuk memberikan pemahaman ya, pendidikan itu untuk karakter itu dari kecil ya, dicetak dari kecil. Misalnya atlet gitu. Jadi SD kita ajak latihan renang. Kan latihan renang kita itu di Gor Senen kita. Senen. Kalau untuk yang catur di panti kami ada tempat catur. Tadi judonya di panti kami sudah difasilitasi oleh MPC, ada suatu ruangan yang pernah lihat kemarin ya. Ada satu ruangan untuk latihan judo kita. Nah, tapi kalau untuk renang ya anak-anak disabilitas ini difasilitasi oleh Dinas Olahraga di Senen. Nah, ini pencetakan karakter-karakter olahraga, mungkin atlet itu memang dari kecil lebih bagus ya, lebih bagus supaya mereka punya kemampuan yang tinggi dan fokus pada pada olahraga yang memang mereka tekuni. Tapi di samping itu mereka sekolah formal gitu ya. Mungkin gini ya Pak, yang saya mau tanyakan berarti kalau panti ini lebih bersifat untuk pengembangan yang non formal gitu, dalam arti ya olahraga, maksudnya keterampilan non akademik seperti itu berarti Pak. Ya, kita memang lebih pada memberikan edukasi tambahan ya, di samping formal ya, di sekolah-sekolah yang memang sudah diinklusi oleh Dinas Pendidikan, tapi juga kita tambahkan keterampilan ya, kemampuan-kemampuan tambahan untuk fasilitasi supaya anak-anak ini nanti bisa ada ilmu tambahan, tidak hanya sekolah biasa tapi mereka punya keterampilan. Oke, jadi ini benar-benar udah paket lengkap gitu ya, di pendidikan formal mereka juga inklusi dan juga ditambah lagi dengan adanya hadirnya panti ini untuk melengkapi skill mereka supaya nanti mereka benar-benar tadi yang Bapak sampaikan, mereka bisa membantu dirinya mereka sendiri untuk mandiri gitu. Betul. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi Pak, harapan Bapak gitu dan juga pesan Bapak mungkin kepada teman-teman penyandang disabilitas itu seperti apa Pak ke depan mungkin? Ya, pesan kami Dinas Sosial Jakarta maupun Panti PSBN RW Cahaya Batin, pertama adalah kepada keluarga ya, keluarga yang anggota keluarganya itu adalah penyandang disabilitas sensorik, netra dan bicara, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati. Karena memang anak-anak yang ditakdirkan difabel ya, diferensiabel itu ada perbedaan kemampuan. Di samping mereka punya kekurangan, tapi dia banyak kelemahan, banyak kelebihannya ya. Samping kelemahan tapi banyak kelebihannya. Tadi ada, kalau kita lihat di YouTube ya, ada tayangan di YouTube, ada artis-artis kita ya, ada artis PSBN RW itu adalah anak-anak yang punya potensi luar biasa ya. Nah, nanti jangan kecil hati, harus dilakukan pembinaan, berikan diri dimasukkan sekolah-sekolah yang saat ini dan inklusi, dan kalau tidak mampu menyekolahkan, tidak mampu melakukan pendampingan dan pendidikan, silakan kepada Pemprov DKI Jakarta, pada Dinas Sosial, pada Panti Sosial untuk diberikan proses pembinaan di panti-panti kami. Nah, panti kami itu hanya alternatif terakhir ketika keluarganya itu tidak mampu lagi. Nah, kita yang utama adalah keluarganya dulu. Kalau keluarga tidak mampu lagi, silakan kepada pemerintah, ke Densos DKI Jakarta atau panti kami untuk memberikan pembinaan yang selayaknya, yang cukup memadai, kita penuhi kebutuhan dari kebutuhan dasarnya pada mereka, anak-anak yang kita cintai bersama ini. Oke. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi Pak mungkin nih. Bagaimana mengakses bisa mendaftar atau masuk menjadi warga binaan di panti tersebut? Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang mungkin juga memiliki penyandang difabel yang bingung, mungkin yang merasa bagaimana saya bisa masuk ke panti dan sebagainya macam. Ya, nanti kalau mau masuk ke panti PSBN RW itu syaratnya mudah ya, asal itu warga DKI Jakarta ya. Itu dibuktikan dengan KTP dan KK DKI Jakarta ya. Kemudian mereka disabilitas sensorik dari usia 6 sampai 45 tahun gitu ya. 6 sampai 45 tahun mereka boleh ke kita gitu ya. Kemudian selanjutnya kami kunjungi ke keluarganya untuk memastikan mereka benar-benar yang tidak mampu gitu ya, yang butuh layanan. Sangat sederhana seperti itu, nanti yang lain akan menyusul, akan kami lakukan koordinasi terkait dengan kurang persyaratnya, mungkin terkait dengan kesehatannya, terkait dengan bagaimana dia disabilitasnya seperti apa, itu nanti akan didalami selanjutnya. Tapi yang jelas adalah mereka perlu di Jakarta dan butuh layanan, dan memang sangat membutuhkan, dipastikan dengan kita kunjungi ke keluarganya. Oke, jadi prosesnya adalah jemput bola gitu ya. Maksudnya mereka yang datang ke Bapak
gitu ya. Ya, datang ke kami, Ke pantinya ke itu panti, berarti ya. nanti langsung kami kunjungi ke rumahnya. Oh, tapi kalau pantinya sendiri tidak ada program yang dia ibaratnya dia menemui warga secara langsung gitu, Pak. Ya, kita ingin ke depan kita akan menemui secara langsung. Bahkan kemarin sudah sosialisasi kepada teman-teman semua di lapangan, karena kemarin itu kita tinggalnya di Keramat Jati, kemarin kita sudah kita undang pekerja sosial masyarakat di lingkungan wilayah Kecamatan Keramat Jati, ada 7 kelurahan kita undang ke tempat kami, dan kami suatu saat nanti kami akan sosialisasi kepada masyarakat. Ya, nanti Oke, seperti itu ya. jadi selain mereka yang datang ke tempat Bapak, tapi panti PSBN Cahaya Batin ini juga aktif gitu ya untuk mendata secara langsung warga yang mengalami disabilitas itu ya, Pak. Ya, kami ada petugas sosial di kecamatan itu yang membantu kami untuk mensosialisasikan program-program kita. Ya, Oke. ya. Yang terakhir adalah hilangkan stigma dan diskriminasi terhadap disabilitas sensorik. Oke. Ya. Tuh teman-teman, wis gila keren banget nih ngobrol langsung sama orang yang experience di lapangan langsung. Oke, makasih banyak Pak Prayitno obrolan kita kali ini. Nah Pak, kita kedatangan lagi nih dapat endorse Pak ke selebgram Pak. Nah ini ada produk dari Kindi. Ya, Oh, nah iya, ini produk dari program inkubasi dari Jackpreneur Provinsi DKI Jakarta nih Pak. Jadi dia Bagus ya. memproduksi untuk menjadi wadah inkubasi bagi entrepreneur muda yang ada di wilayah DKI Jakarta. Khususnya teman-teman milenial nih, Iya, langsung bagus aja. banget ya. Iya, keren banget. Enak Pak. deh ya. Enak Pak. Boleh Pak diminum Pak. Pilih Pak. Oh iya ya. Ini ada rasa strawberry nih kelihatannya. Iya, ada banyak Pak rasa-rasanya. Gitu. Nah, oke teman-teman sneakerian. Ya, nggak terasa waktunya udah habis lagi. Padahal pengen banyak ngobrol nih sama Bapak, tapi nggak apa-apa. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi Pak. Nah, Masih. oke teman-teman jangan lupa like, comment dan juga subscribe YouTube LI Channel dan juga follow Instagram kita di li.channel dan sampai bertemu di episode selanjutnya.